di desa kami banyak tokek, tapi mencari tokek di siang hari begini agak sulit. Itu karena tokek hewan nokturnal alias hidup dan aktif pada malam hari. Nah, biasanya tokek ada di balik bebatuan. Iki tik, ana tik. Tik. Cari tik. Yo. Aku tak boleh gini. Oh iya, kekuatan mata tokek 350 kali lebih baik daripada manusia loh pada cahaya yang redup atau gelap. Karena ia memiliki banyak sel yang lebih peka cahaya daripada manusia. Kaki-kaki tokek bisa menempel sangat kuat pada pohon. Ada yang tahu kenapa tokek bisa melakukan hal itu? Pada bagian bantalan bawah kaki-kaki tokek ini ditutupi oleh jutaan rambut yang sangat kecil. Dan pada tiap rambutnya terdiri dari ratusan cabang. Tik iki tik oleh tik. Angel tik iki tik. Yo, gomeden. Gede tik. Yo, kaki gomeden. Iki tik oleh tik. Oke, dilupakke. Sek. Dilupakke kandang. Oh iya, jangan coba-coba menangkap tokek dengan tangan kosong ya. Kita harus memakai sarung tangan. Gigitan tokek terkena kuat. Nih, menangkap tokek ada caranya teman. Pancing dengan kawat yang ujungnya dibengkokkan. Kalau mulut sudah terbuka, masukkan kawat dan hap, langsung tarik. Memegangnya juga nggak bisa sembarangan. Pegang bagian kepala. Jangan coba-coba memegang bagian badan atau ekor. Bisa-bisa digigit. Oh iya teman, dilarang mengambil tokek yang masih kecil dan betina yang sedang hamil. Ini supaya keberadaan tokek di desa kami tidak cepat habis. Sepertinya sudah cukup perburuan kami hari ini. Ayo kita pulang. Mumpung cuaca sedang cerah, ayo teman-teman ikut olahraga bareng aku. Asik kan? Lari-lari sambil menikmati pemandangan gunung Penanggungan yang terlihat utuh. Itulah gunanya kita bangun pagi, bisa dapat rezeki yang luar biasa indah. Hari ini kami akan memanen jagung di kebun paman. Tapi sebelum panen, kita datang dulu ke acara kenduri atau selamatan yang biasa paman adakan sebelum mulai panen. Maafkan kami sedikit telat ya paman. Ayo eding lagi kabi, ayo doaek bareng-bareng. Moga-moga jagung oleh banyak. Amin. Selamat kabi sengondu. Amin. Acara dimulai dengan membaca doa bersama. Setelah itu, baru deh kita nikmati sama-sama hidangan yang paman dan bibi siapkan. Ayo teman-teman, kita makan dulu. Dapat rezeki tambahan lagi nih. Alhamdulillah, sebelum panen jagung, kita makan dulu supaya tenaganya pol. Eits, tapi jangan sampai terlalu kenyang loh ya. Nanti malah sakit perut. Makan secukupnya saja. Sudah makan, tenaga juga sudah penuh. Jadi panennya juga harus semangat loh ya. Jangan lemas-lemas. Malu nanti sama teman di rumah. Hampir semua kebun jagung di sekitar lereng Gunung Penanggungan ini sudah bisa dipanen. Karena saat ini memang sedang musim panen jagung. Makanya kami berbagi tugas dengan bibi dan paman. Tidak semua berkumpul di satu lahan kebun saja. Ayo teman-teman, petik jagungnya, lalu kumpulkan di keranjang ya. Kalau panennya rame-rame seperti ini, jadi cepat selesai. Biasanya sih hanya 3-4 orang saja yang ikut panen. Tapi sekarang aku membawa pasukan. Walau sedikit ramai, yang penting kami semua ikut bantu panen.
Jagung yang kami panen ini biasa disebut jagung kuning. Setelah dipanen, jagung dijemur, kemudian dijadikan tepung. Kemudian dijual dan biasa dimanfaatkan untuk berbagai macam olahan makanan. Ayo kita kumpulkan jagungnya ke keranjang. Atur yang rapi ya, supaya mudah membawanya pulang. Sudah cukup nih. Yuk, bawa sebagian jagung ini ke rumah. Sebagai bentuk terima kasih, Bibi dan Kakak mengajak aku dan teman-teman untuk membuat jajanan tradisional berbahan jagung. Namanya kue tepak. Pastinya kue khas dari desa Manduro. Nanti kita bisa makan bareng-bareng. Bantu Kak Sofi mengupas jagungnya dulu. Ayo Towi, Akif, kupas yang bersih ya. Oh iya, kulit jagungnya jangan dibuang. Nanti bisa dipakai untuk tempat kuenya. Teman di rumah ada yang tahu aku lagi ngapain? Ini alat untuk menggiling jagung. Keren kan? Bukan keren karena kecanggihannya, tapi karena alat ini sudah sangat jarang ditemukan. Jagungnya sudah diambil, kemudian dimasukkan ke dalam alat penggilingan ini. Tinggal putar saja deh. Dengan sendirinya jagung akan tergiling dan hasil penggilingannya berjatuhan ke bawah. Kebetulan Bibi masih punya alat penggilingan ini. Kata Bibi sih, ini warisan dari neneknya dulu. Umur alat penggilingan ini sudah puluhan tahun, teman. Yang pasti lebih tua alat ini daripada aku. Jagung yang sudah digiling selanjutnya diayak. Hasil yang sudah diayak ini yang akan kita pakai. Nah, kalau sudah lembut begini, sudah bisa disebut tepung jagung. Bantu siapkan bahan lainnya juga yuk. Kelapa diparut untuk diambil air santannya. Kemudian gula merah juga harus diiris kecil sebelum diaduk dengan adonan utama. Semua bahan sudah siap. Tinggal campur deh tepung jagung, air santan kelapa, irisan gula merah, gula pasir, dan parutan kelapa. Semua diaduk sampai rata. Sambil mengaduk, siapkan juga irisan daun pandan untuk hiasan kue di atasnya sebelum dikukus nanti. Seperti biasa teman, bagi adonan ke dalam beberapa wadah. Kita berikan beberapa macam pewarna makanan. Aduk terus sampai warnanya merata. Kalau sudah, tinggal gunakan kulit jagung sebagai wadahnya. Satu bungkusan kulit jagung ini cukup diisi adonan kue 2-3 sendok saja, supaya tidak terlalu penuh. Jangan lupa daun pandannya. Selain sebagai hiasan, juga akan memberikan aroma yang enak. Atur dalam panci kukusan. Awas, jangan sampai tumpah-tumpah loh ya. Diamkan beberapa saat. Asalkan api terus menyala. Sekitar 30 menit, kue tepak sudah bisa diangkat. Wah, sepertinya enak nih makan kue kalau masih hangat begini. Hayo, hayo. Penasaran ya rasanya seperti apa? Yuk kita makan bareng-bareng. Rasa jagungnya tidak begitu terasa teman. Bisa jadi pilihan nih untuk teman-teman yang tidak begitu suka makan jagung langsung. Bisa diolah jadi jajanan tradisional seperti kue tepak ini. Ayo habiskan. Kalau kurang nanti kita buat lagi bareng kakak. Selamat datang di Serpihan Surga teman. Ini salah satu lokasi air terjun kebanggaan masyarakat Lumajang. Air terjun ini bernama Tumpak Sewu.
bernama Tumpak Sewu karena banyak aliran mata air yang terjun dari ketinggian tebing. Sebenarnya aliran sungai di air terjun Tumpak Sewu hanya ada satu, yaitu aliran air langsung dari Gunung Semeru. Sedangkan yang lainnya berasal dari rembesan mata air yang keluar dari dinding bukit. Indah banget ya teman. Dari tempat kami berdiri ini, kita bisa menikmati panorama air terjun Tumpak Sewu dari ketinggian. Tumpak Sewu sendiri tingginya sekitar 120 meter. Nah, ini salah satu air terjun yang ada di lembah Tumpak Sewu. Selamat datang di air terjun Bidadari. Ayo teman, kita nikmati persembahan alam yang indah ini. Lumayan bikin badan kita segar lagi setelah melewati perjalanan yang melelahkan. Lihat nih, airnya bening banget kan? Sebening bidadari. Apalagi saat masuk musim penghujan seperti sekarang. Aliran air terasa lebih deras. Lumayan nih untuk refleksi tubuh, walau sedikit terasa sakit. Banyak air terjun yang bisa kita nikmati keindahannya di desaku. Kami terbiasa pulang pergi ke lembah Tumpak Sewu untuk sekedar main dan bantu ayah ke kebun. Teman di rumah pasti nggak sabar kan ingin main bareng kami. Hihihi. Pesan ayah, dimanapun kita berada, harus bisa jaga dan lestarikan lingkungan. Supaya teman di rumah bisa menikmati indahnya alam desa kami dengan nyaman. Ayo teman-teman, kita berpesta! Hehehe. Nih, alat tempur kami sudah siap. Di sini ini nih tempatnya. Selamat datang di Ranu Manduro. Lokasi ini terkenal loh karena keindahannya. Selain tempat bermain, di Ranu Manduro juga banyak belalang loh. Ayo cari belalangnya teman-teman. Buka mata lebar-lebar karena warna si belalang kan hijau sama seperti rumput. Hap, taka. Masukkan ke keranjang dan kumpulkan yang banyak ya. Bukan, belalang ini bukan untuk pakan burung peliharaan kami loh, tapi untuk kami makan. Ayo, teman di rumah ada yang pernah makan belalang? Nanti deh ya, aku beritahu resepnya ala si bolang pastinya. Nak-nak aja boleh ya. Dapat minyak le dah. Ayo. Sebelum mengolah belalang, kita bantu paman dan kakak panen kunyit dulu yuk. Tidak semua pohon kita panen, hanya sebagian saja. Kata paman, memanen kunyit dilakukan saat ada pesanan saja. Kalau sudah ada yang pesan, berapa banyak pun pesanannya, baru deh kami ambil kunyitnya langsung dari kebun ini. Akhir-akhir ini, kunyit sedang banyak dicari orang loh. Salah satu manfaat si kuning ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi saat ini kita sedang berperang melawan wabah virus corona atau COVID-19. Siapapun gak bisa menghindar untuk gak kena virusnya. Tapi bisa dicegah dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh kita masing-masing. Salah satunya rajin mengkonsumsi makanan bergizi dan rempah-rempah seperti kunyit. Cang, banyak juga mulai Cang. Ya Pak, ya sambil mulai Pak. Ayo Indo, Ya Pak. mulainya banyak diraja. Sekarang saatnya kita masak. Sudah ada ahlinya, Bibi dan kakak. Kira-kira mau masak apa kita hari ini?
sudah ada belalang yang tadi ditangkap. Bibi bilang sih belalang ini akan dibikin rempeyek. Sepertinya enak. Ini Bi, belalangnya sudah dibersihkan. Yuk kita bantu siapkan bahan-bahan dan bumbunya. Oh iya, jangan lupa kunyitnya dicuci bersih dulu. Kunyitnya juga masih segar nih. Kunyit ini salah satu bumbu untuk membuat rempeyek belalang. Kunyit, bawang putih, dan garam dihaluskan. Kemudian tambahkan sedikit air. Kalau sudah, campurkan belalang yang sudah dibersihkan. Aduk sampai bumbunya meresap. Tumis dia belalangnya. Nggak perlu lama-lama. Kalau sudah berubah warna, angkat saja. Jangan sampai gosong ya. Masih ada bumbu yang harus disiapkan, yaitu bumbu untuk rempeyeknya. Garam, bawang putih, kemiri, ketumbar, daun jeruk, gula dan kunyit semua dihaluskan. Bumbu ini yang menjadi bumbu utama untuk adonan rempeyeknya nanti. Kalau sudah jadi, sekarang tinggal bantu Bibi menyiapkan adonan basah rempeyeknya. Tepung beras, tepung kanji, air, telur ayam, dan irisan daun jeruk diaduk sampai merata. Kemudian campurkan deh bumbunya ke adonan ini. Aduk sampai benar-benar tercampur. Sudah jadi nih teman, adonan basah rempeyek yang sudah berbumbu. Dijamin enak deh. Saatnya campurkan belalang tumis dengan adonan rempeyek. Kalau sudah begini, ya tinggal goreng saja. Pastikan minyak gorengnya harus benar-benar panas ya, supaya hasil rempeyeknya jadi bagus. Mau dibentuk ukuran besar atau kecil, terserah teman di rumah. Yang penting kalau rempeyek sudah mengambang saat digoreng, berarti sudah matang. Angkat dan tiriskan deh. Penasaran kan dengan rasanya? Ayo kita makan sama-sama. Renyahnya. Makan belalang sih sudah biasa di desaku. Gak cuma diolah menjadi rempeyek, tapi juga bisa dimasak dengan berbagai macam cara. Bukan cuma enak dan gurih aja nih. Belalang sangat kaya akan protein loh. Jadi tentunya sangat baik untuk perkembangan tubuh kita teman.